Imbas kesaksian Suroto, penolong pertama Vina Cirebon, Ibtu Rudiana harus diperiksa, Pegi bisa bebas. Kemunculan Suroto, saksi yang menolong kali pertama Vina Dewi alias Vina Cirebon dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, akan berbuntut panjang. Menurut mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn, Susno 2J, kesaksian Suroto ini lebih kuat dan meyakinkan dibandingkan dua saksi sebelumnya, Aep dan Melmel, jika kesaksiannya benar. Hal ini beralasan karena kesaksian Suroto ini didukung dua anggota Polri dan petugas atau perawat bidan di rumah sakit. Dengan kesaksian Suroto ini, kalau benar, maka jalannya perkara akan berbalik 180 derajat, kata Susno 2J dikutip dari tayangan TV One, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Menurut Susno, pengakuan Suroto ini juga akan berdampak pada 8 terpidana yang sudah disidangkan dan sudah mendapat vonis. Selain itu juga akan berdampak pada nasib Pegi Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, jika kesaksian Suroto ini benar, maka hakim, jaksa dan Polri sebelumnya, telah membawa perkara itu ke depan sidang, berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Kita berharap, keterangan Suroto ini benar, makanya Polri harus memeriksa dua anggota lalu lintas, Suroto, petugas rumah sakit. Sehingga perkara ini bisa dibawa ke alur yang sebenarnya, katanya. Dengan demikian, akan selamatlah orang-orang yang akan dihukum seumur hidup dan akan jelaslah posisi Pegi yang sudah jadi tersangka, kata Susno. Dikatakan Susno, kesaksian Suroto ini juga bisa digunakan pengacara Pegi untuk mengajukan pra-peradilan, dan pengacara 8 terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali PK. Susno juga berharap, munculnya kesaksian Suroto ini juga akan mengulang prarekonstruksi yang sudah dilakukan Polda Jabar. Kesaksian saudara Suroto bisa diperkuat dengan kesaksian anggota Polri dan rumah sakit, tapi kesaksian Aep dan Melmel itu menjadi guideline daripada jalannya perkara ini. Berarti perkara yang dulu didasarkan keterangan Aep dan Melmel itu bohong, jelasnya. Untuk lebih memperjelas perkara ini, Susno juga meminta agar penyidik memeriksa ulang ayah Eki yang juga penyidik kasus ini sebelumnya, Ibtu Rudiana. Keterangan Ibtu Rudiana sangat diperlukan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Untuk memeriksa saudara Rudiana, bapaknya Eki. Kita sangat berduka cita dan sangat memahami kesedihan jiwa beliau tapi harus diperiksa supaya kasus ini terungkap tuntas, ujar Susno dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam. Susno mewanti-wanti agar perkara ini sampai ke pengadilan hanya berdasarkan skenario Aep yang dinilai bohong belaka. Jangan sampai perkara ini sampai ke hakim disidangkan bahkan sudah sampai putusan kasasi hanya berdasarkan skenario yang dibuat saudara Aep, lanjutnya. Kesaksian Suroto. Suroto mengaku gemetar saat mendengar rintihan minta tolong Vina Dewi Arsita yang tergeletak di flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mandor Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon merupakan penolong pertama Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana. Saya sampai enggak tega sampai gemetar sampai kayak gini kecelakaan, kata Suroto. Pria berusia 50 tahun ini mengaku 2 kali menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon. Ia lalu menceritakan saat Vina meminta tolong dengan menggerakkan tangan kanannya ke atas. Awalnya, Suroto menolong Eki terlebih dahulu. Ia menduga kekasih Vina itu telah meninggal saat ditemukan. Dia, Vina, minta tolong, tolong. Aku bilang sabar lagi manggil mobil, kata Suroto. Suroto lalu memperagakan cara dia menolong Vina. Saat itu, Vina terlentang di jalanan. Kemudian, Suroto mengangkat kepala Vina dan dipapanya. Kondisi Vina terluka parah. Kaki luka, apa kena sobekan besi, luka parah tangan kiri kalau enggak salah. Wajah memar semua, tangan kayak kena bacokan, banyak mengeluarkan darah. Karena hujan lebat darah mengalir, imbuh Suroto. Suroto menurut celana dalam Vina melorot saat itu. Ia lalu menggunakan jaket putih biru berlambang XTC untuk menutupi kemaluan korban. Saya betulin celana dalam si Vina. Celana dalam melorot tidak semestinya kayak kita pada umumnya. Asal saya naikin, saya tutupin pakai jaket, katanya. Suroto menuturkan kondisi lalu lintas saat itu ramai orang pulang kerja. Namun mereka tidak berani menolongnya.
Saya sendiri yang pertama menyentuh enggak lama kemudian polisi. Saya tahunya kecelakaan lalu lintas, imbuh Suroto. Suroto terus mendengar Vina merintih minta tolong. Mulai dari lokasi kejadian hingga berada di RSD Gunung Jati Cirebon. Saya bilang istighfar ya dek, sabar, katanya.